Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faris Abdiyarya Satya, seorang mahasiswa semester 6 jurusan Perbankan Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah arbitrase syariah yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Saiful Bahri SAG MM CHCM untuk membahas kelebihan dan kekurangan dari proses arbitrase. Kita mulai dari kelebihannya terlebih dahulu. Kelebihan yang pertama dari arbitrase adalah para pihak yang bersengketa dapat memilih dari masing-masing perwakilan untuk arbitrase untuk pihak arbiternya, dan mereka dapat memilih pihak arbiter yang jujur, amanah, dan berintegritas. Kelebihan yang kedua adalah pelaksanaan arbiter bersifat konvensional, di mana para pihak yang bersengketa tersebut terjamin kerahasiaannya. Kelebihan yang ketiga dari arbitrase syariah adalah kelambatan yang disebabkan oleh prosedural ataupun administrasi dapat dihindarkan. Kelebihan yang keempat adalah pemilihan umum untuk menyelesaikan sengketa, serta proses dan tempat pelaksanaan arbitrase dapat dipilih oleh para pihak yang bersengketa. Yang kelima, atau kelebihan arbitrase yang kelima adalah putusan arbitrase bersifat mengikat, sehingga kedua belah pihak harus mau menjalankan putusan arbitrase ini. Kelebihan yang keenam dari proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase ini privatif, dan juga penyelesaian sengketa melalui arbitrase syariah ini itu bersifat menghasilkan keputusan yang win-win solution. Kelebihan yang ketujuh dari penyelesaian sengketa arbitrase syariah ini dapat memilih hukum aturan atau prosedur arbitrase apa yang mau dipilih untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Kelebihan selanjutnya dari proses arbitrase syariah ini adalah dapat memilih pihak arbitraser yang tunggal ataupun masing-masing dari kedua belah pihak. Selanjutnya kelebihan arbitrase yang kesembilan adalah unggul dari sisi biaya, yang dimana karena prosesnya lebih cepat daripada di pengadilan, maka biaya yang dikeluarkan akan jauh lebih murah daripada melalui proses penyelesaian sengketa melalui litigasi. Yang ke-10 adalah proses penyelesaian sengketa ini lebih bersifat informal atau berdiskusi untuk menemukan win-win solution tadi. Namun, di satu sisi, arbitrase syariah ini selain memiliki kelebihan juga memiliki kekurangan. Kekurangan arbitrase ini antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, arbitrase ini masih banyak belum dikenali oleh masyarakat luas, baik masyarakat awam maupun masyarakat yang bergelut di dalam bidang bisnis. Sehingga akan berdampak kepada kelemahan arbitrase yang poin kedua, yaitu adalah kurangnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kepercayaan masyarakat terhadap penyelesaian sengketa arbitrase ini, sehingga pihak masyarakat masih enggan menyelesaikan masalahnya melalui jalur arbitrase ini. Kelemahan yang ketiga dari proses penyelesaian sengketa arbitrase ini adalah proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase syariah ini tidak memiliki paksaan atau wewenang untuk melakukan eksekusi sebuah putusan.
Kelemahan yang keempat dari proses penyelesaian sengketa arbitrase ini adalah kurangnya kepatuhan pihak yang berselisih untuk mematuhi putusan arbitrase yang telah ditentukan bersama. Atau dengan kata lain, para pihak tidak ingin menjalankan putusan arbitrase yang telah ditentukan. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.